Halo, ini Masuk Akal. Saya Aryo Bimo. Hari ini kita bahas strategi litigasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Bukan lagi hanya soal pra-peradilan pertama, tetapi soal pola yang mulai terlihat. Pra-peradilan berulang-ulang, isu dicicil, dan pokok perkara yang belum juga disentuh. Selama ini, narasi yang dibangun oleh kubu Roy adalah seolah-olah kubu Jokowi yang memperlambat proses hukum. Seolah-olah Jokowi takut pembuktian. Seolah-olah aparat sedang menyusun bukti atau menunda perkara karena tidak berani membuka kebenaran. Tetapi sekarang, kalau kita lihat polanya, siapa sebenarnya yang memperpanjang medan prosedural? Roy mengajukan pra-peradilan pertama soal penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Sebagian dikabulkan. Hakim menyatakan tindakan upaya paksa itu tidak sah. Itu penting. Itu koreksi bagi aparat. Dalam negara hukum, aparat tidak boleh ceroboh. Kalau prosedur dilanggar, hakim memang harus mengkoreksi. Tetapi setelah itu, Roy mengajukan pra-peradilan kedua. Kali ini soal penetapan tersangka. Belum selesai pra-peradilan kedua, muncul lagi pra-peradilan ketiga. Kali ini soal ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, di sini masyarakat perlu jernih. Pra-peradilan itu hak. Setiap tersangka boleh menguji tindakan aparat. Tetapi kalau dilakukan berulang-ulang, dicicil satu persatu dengan objek yang terus bergeser, publik berhak bertanya. Ini pembelaan hukum biasa atau strategi untuk memperpanjang permainan prosedural? Karena pada dasarnya upaya paksa seperti penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyitaan berada dalam satu rangkaian penanganan perkara. Kalau merasa dirugikan oleh rangkaian tindakan aparat, biasanya keberatan dilakukan secara utuh, bukan dicicil. Hari ini soal penangkapan, besok soal penetapan tersangka, lusa soal ganti rugi, nanti mungkin soal pasal lain lagi. Secara hukum, objeknya memang bisa dibedakan, tetapi secara strategi, polanya patut dibaca. Karena setiap pra-peradilan baru melahirkan fakta persidangan baru. Fakta itu kemudian bisa dipakai lagi untuk membangun permohonan berikutnya. Maka pra-peradilan berubah fungsi. Dari alat kontrol terhadap aparat menjadi panggung berulang untuk membangun narasi. Dari mekanisme koreksi prosedural menjadi strategi mencicil perlawanan. Dan di tengah itu semua, pokok perkara belum disentuh. Ini yang masyarakat perlu pahami. Pra-peradilan tidak mengadili apakah Roy Suryo memfitnah Jokowi atau tidak. Pra-peradilan tidak memutus apakah tuduhan ijazah palsu itu benar atau salah. Pra-peradilan tidak menilai apakah pencemaran nama baik terbukti atau tidak. Pra-peradilan hanya menguji proses. Apakah penangkapan sah, apakah penahanan sah, apakah penggeledahan sah, apakah penetapan tersangka sah, dan apakah seseorang berhak mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi. Itu penting. Tetapi itu bukan pokok perkara. Pokok perkaranya tetap sederhana. Apakah tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi itu punya dasar hukum? Atau hanya fitnah yang diulang-ulang sampai dianggap kebenaran? Dan justru di titik inilah masalah terbesar bagi Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena pembuktian kasus fitnah ini sebenarnya tidak serumit yang mereka bangun di ruang opini. Kalau nanti UGM hadir di persidangan, lalu menyatakan Joko Widodo adalah mahasiswa UGM sejak tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985, itu fakta penting. Kalau dokumen akademiknya ditunjukkan, itu fakta penting. Kalau pihak yang memeriksa dokumen fisik menjelaskan bahwa ijazah telah diperiksa, itu fakta penting. Dan kalau hakim meyakini semua itu sebagai fakta hukum, maka ruang untuk terus mengatakan ijazah palsu menjadi sangat sempit. Kecuali kubu Roy bisa menunjukkan bukti sebaliknya. Bukan prasangka, cocok logi, analisa visual, potongan video, ataupun teori internet. Bukti hukum yang kuat. Misalnya ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah itu palsu, atau dokumen resmi yang menyatakan ijazah itu tidak sah. Kalau itu tidak ada, maka tuduhan ijazah palsu akan sulit berdiri di ruang pembuktian. Karena itu strategi yang sekarang tampak kemungkinan besar bergerak ke arah lain. Bukan lagi membuktikan ijazah palsu, tetapi membuktikan bahwa proses penegakan hukumnya cacat.
bahwa aparatnya ugal-ugalan, bahwa prosedurnya tidak sah, bahwa karena prosesnya bermasalah, maka perkara harus diganggu, diperlambat, atau kalau bisa dibatalkan. Pola ini menarik karena mirip dengan cara berpikir dalam uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kalau seseorang sulit untuk menyerang isi undang-undang, maka ia bisa menyerang cara pembentukannya. Apakah pembentukannya terburu-buru? Apakah partisipasi publik diabaikan? Apakah meaningful participation dikesampingkan? Kalau prosedurnya cacat berat, maka undang-undang bisa dipersoalkan. Nah, dalam kasus Roy, kita melihat corak yang mirip. Ketika pokok perkara berat, prosedur dijadikan medan utama. Ketika pembuktian substansi sulit, due process diperbesar. Apakah ini karena salah satu kuasa hukum yang berlatar belakang hukum tata negara? Kita tidak perlu menyimpulkan sejauh itu. Tapi corak argumentasinya memang terasa. Ini bukan sekadar pembelaan pidana biasa. Ini pembelaan pidana dengan rasa hukum tata negara. Prosedurnya dibesarkan, hak konstitusionalnya ditekankan, narasi kebebasan berpendapat dimunculkan. Lalu perkara fitnah digeser menjadi cerita besar tentang kriminalisasi, kebebasan akademik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sekali lagi, itu boleh saja sebagai strategi. Tetapi publik harus jernih. Cacat prosedur tidak sama dengan kebenaran tuduhan. Aparat yang keliru harus dikoreksi. Tapi tuduhan ijazah palsu tetap harus dibuktikan. Pra-peradilan bisa memenangkan prosedur. Tetapi pokok perkara hanya bisa dimenangkan dengan alat bukti. Jadi jangan salah paham. Yang saya kritik bukan hak pra-peradilannya. Hak itu harus dihormati. Yang saya kritik adalah framingnya. Seolah-olah setiap pra-peradilan adalah pembuktian bahwa tuduhan mereka benar. Seolah-olah setiap cacat prosedur aparat berarti perkara fitnah runtuh. Seolah-olah karena penangkapan dinyatakan tidak sah, maka tuduhan ijazah palsu otomatis menjadi benar. Itu keliru, sangat keliru. Cacat prosedur harus dikoreksi, tetapi tuduhan tetap harus dibuktikan. Kalau Roy dan kawan-kawan yakin, masuk saja ke pokok perkara. Buka buktinya, uji di persidangan, hadapkan saksi, hadapkan ahli, buktikan tuduhannya. Karena pada akhirnya, pengadilan tidak memutus berdasarkan sorak-sorai. Pengadilan tidak memutus berdasarkan framing dan tidak memutus berdasarkan konferensi pers. Pengadilan memutus berdasarkan alat bukti. Itulah titik masuk akalnya. Pra-peradilan ada hak, tapi pra-peradilan berulang-ulang dengan isu yang terus dicicil patut dibaca sebagai strategi. Boleh dilakukan, silakan diuji. Tapi jangan membodohi publik seolah-olah itu sudah menyelesaikan pokok perkara. Belum. Pokok perkara tetap hidup. Dakwaan tetap harus diuji, tuduhan tetap harus dibuktikan. Dan kalau tuduhan ijazah palsu tidak bisa dibuktikan, maka semua panggung pra-peradilan itu hanya akan terlihat sebagai upaya panjang untuk menghindari satu hal. Pembuktian pokok perkara. Jadi pertanyaannya sederhana. Kalau yakin ijazah Jokowi palsu, kenapa tidak segera buktikan di persidangan? Kenapa terus berkutat di prosedur? Kenapa terus membangun panggung pra-peradilan? Karena dalam negara hukum yang menentukan bukan siapa yang paling keras menuduh. Yang menentukan adalah siapa yang bisa membuktikan. Tetap jernih, tetap masuk akal.